Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah pada hari ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan tema Raih Surga dengan Akhlak Mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan akhlak adalah salah satu sifat para nabi, para wali, para orang-orang solih. Dengan kemuliaan akhlak, keluhuran derajat diperoleh dan surga tertinggi diraih. Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Nabi Muhammad SAW sebagai insan yang berakhlak agung dalam firman-Nya. Wa innaka la ala khuluqin azim. Dengan maknanya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berakhlak yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan balasan bagi orang-orang yang berakhlak mulia kelak di kehidupan akhirat, dan dalam sabdanya, aku adalah penjamin istana di surga bagian bawah bagi orang yang meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya meskipun ia benar, dan dengan istana di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun ia bercanda, serta istana di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak mulia. Hadis riwayat Abu Daud. Akhlak mulia mengandung 3 makna sekaligus yang tidak terpisahkan satu sama lain. Pertama, berbuat baik kepada semua orang, kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa berharap balasan dan imbalan apapun dari orang yang kita perlakukan dengan baik. Kita berbuat baik kepada seseorang bukan dengan niat supaya orang itu membalas kebaikan kita, atau dengan niat agar orang itu juga memperlakukan kita dengan baik. Tidak, kita berbuat baik kepada orang lain semata-mata dilandasi niat ingin menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, ini hal biasa. Hampir semua orang mampu melakukannya, akan tetapi berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita, ini baru luar biasa. Sangat sedikit yang mampu melakukannya, dan inilah yang disebut dengan kemuliaan akhlak. Kedua, yaitu bersabar atas perlakuan buruk orang lain kepada kita. Dan yang ketiga, yaitu menahan diri untuk tidak berbuat buruk kepada orang lain yang telah berbuat buruk kepada kita. Akhlak yang mulia adalah sebab tersebarnya kasih sayang dan saling cinta di kalangan masyarakat. Sebaliknya, akhlak yang buruk biasanya melahirkan saling benci, saling hasut, dan saling dengki. Marilah kita teladani apa yang dilakukan baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terhadap seorang rabi, yaitu pendeta agama Yahudi. Rabi itu bernama Zaid bin Sai'ah, atau lebih populer dengan nama panggilan Zaid bin San'ah. Ia pernah membaca di sebuah kitab kuno bahwa Nabi akhir zaman salah satu cirinya adalah perlakuan seburuk apapun terhadapnya tidak akan menambahkan
kepadanya kecuali sikap santun dan sabar. Zaid kemudian ingin menguji apakah sifat itu ada pada diri Muhammad. Ia lalu memberi utang Nabi dengan utang yang disepakati temponya. 3 hari sebelum jatuh tempo, Zaid mendatangi Nabi Muhammad untuk menagih utang dan kata-kata kasar yang memancing kemarahan Umar bin Khattab. Umar yang kala itu berada di dekat Nabi hampir saja mencelakai Zaid dan membunuhnya. Rasulullah dengan sabar dan santun spontan mencegah apa yang ingin dilakukan oleh Umar. Melihat hal itu, Zaid langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Masya Allah. Demikianlah yang terjadi jika seorang pendakwah berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan yang sempurna bagi siapapun yang ingin terjun berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlak yang mulia juga ditunjukkan oleh salah seorang cicit baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang berjuluk As-Sajjad Zainal Abidin. Suatu ketika beliau berwudu dengan dibantu oleh salah seorang budak perempuannya. Sang budak memegang sebuah teko atau cerek yang berisi air dan dituangkan sedikit demi sedikit untuk diambil Imam Zainal Abidin dan dibasuhkan ke anggota-anggota wudu. Tiba-tiba teko itu lepas dari genggaman sang budak dan jatuh mengenai kepala Imam Zainal Abidin. Seketika kepala beliau luka dan mengucurkan darah. Budak perempuan itu gemetar badannya dan sangat takut. Lantas sang budak berkata, "Wahai tuanku, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang mampu menahan amarah." Sang imam pun berkata, "Aku telah menahan amarahku." Budak itu melanjutkan potongan ayat berikutnya, "Orang-orang yang bertakwa juga adalah mereka yang memaafkan kesalahan orang lain." Imam Zainal Abidin berkata, "Aku telah memaafkanmu, silakan pergi. Engkau sekarang aku merdekakan karena Allah Ta'ala." Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menahan amarah padahal ia mampu melampiaskannya, maka Allah memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat hingga ia dipersilakan memilih bidadari yang mana yang ia kehendaki." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan ia berkata ini hadis hasan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mencapai derajat sebagai orang yang berakhlak mulia, dibutuhkan perjuangan yang berat dan terus-menerus melawan hawa nafsu. Ditambah lagi dengan perjuangan yang berat dan tiada henti melawan godaan setan. Oleh karena itulah seorang yang berakhlak mulia disejajarkan derajat oleh Rasulullah SAW. Dengan orang yang selalu menghidupkan malam dengan salat malam dan berpuasa penuh sepanjang setahun kecuali 5 hari yang diharamkan. Baginda Rasulullah SAW menegaskan, sungguh dengan kemuliaan akhlak, seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa sepanjang tahun kecuali 5 hari yang diharamkan dan mendirikan sholat malam sepanjang tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Rasulullah SAW menggolongkan kemuliaan akhlak sebagai tanda kesempurnaan iman, dan dalam sabdanya, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat pada hari ini yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat dan membawa barakah bagi kita semua. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan terhadap khutbah saya, karena kesalahan hanya milik manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.